Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebut adanya dugaan aliran dana dari praktik tindak pidana pencucian uang dalam pemilu. Saat ini PPATK terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mencegah potensi aliran dana siluman tersebut. Bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu. Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu dan alhamdulillah hasilnya memang kita melihat ya potensi itu ada dan faktanya memang kita melihat potensi itu ada dan beberapa kasus yang ditangani kemudian antara PPATK dengan KPK faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan atau orang-orang tertentu atau oknum tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode-periode sebelumnya. Harian Kompas 15 Februari 2023 mengangkat temuan PPATK terkait pencucian uang di sepanjang tahun 2022. Salah satunya terkait dugaan dana ilegal beredar di pemilu. Uang hasil korupsi dan sumber ilegal lain yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah diduga digunakan untuk biaya politik pada pemilu 2014 dan 2019. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa meminta PPATK untuk mendalami lebih lanjut dugaan aliran dana 1 triliun rupiah ke anggota partai politik. Utamanya menelusuri pihak yang mengalirkan dana, apakah ada pelanggaran. Ada salah satu dugaan aliran dana tak lazim sebesar 1 triliun ya 1 triliun ke kantong oknum anggota parpol. Apakah juga yang disampaikan ini termasuk ada aliran yang mencurigakan dari pelaku-pelaku tambang? Apakah, kalau saya bertanya begini, apakah Kepala PPATK dan jajaran sudah mendeteksi, sudah wajarkah transaksi keuangan yang dimiliki oleh para penambang-penambang yang ada di Republik ini yang setorannya masuk di negara sudah layak dan yang masuk di dia sudah layak sebagaimana aturan yang ada? Apakah ada mencurigakan di situ menurut PPATK? Karena ini kan yang mencurigakan tadi disampaikan. Dikutip dari Harian Kompas 15 Februari 2023, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, KPK hanya berwenang menangani tindak pidana pencucian uang, korupsi atau suap dari praktik pertambangan ilegal. Umumnya korupsi atau suap terjadi dalam proses pengurusan perizinan. Di sepanjang tahun 2022, PPATK mengungkap dugaan pencucian uang sebesar 81,3 triliun rupiah dari berbagai tindak pidana, diantaranya perjudian, tindak pidana berkaitan sumber daya alam, narkotika, dan penggelapan dana yayasan. Tim Liputan, Kompas TV. Ini adalah program pengawasan TPPU dan TPPT. Seberapa besar tepatnya dana ilegal yang diduga digunakan untuk biaya politik pada pemilu 2014 dan 2019? Kita akan berbincang dengan Humas Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Nasir Kongah. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga akan kabar baik, Pak. Kita juga akan sapa pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Bu Yenti Ganarsi. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Nasir dulu ya, Bu. Pak Nasir, jadi faktanya seperti apa Pak? 1 triliun ini kemudian sudah terdeteksi kemana saja alirannya? Ya, tentu kita terus berproses ya. Aliran dana itu sudah sebagian kita sampaikan kepada penyidik ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Yang pasti kita di dalam menghadapi pemilu ini sudah membuat Satgas Pemilu ya, bersama dengan Bawaslu, KPU dan pihak-pihak lain ya. Ini intinya kita berupaya untuk mendapatkan para wakil rakyat, pemimpin kita, baik gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, DPD, yang benar-benar bersih, punya visi untuk menjadikan Indonesia ini lebih sejahtera, lebih makmur, dan
Nah itu visinya ya Mbak Ya, Livi. Pak Nasir, tapi kan Artinya, kita bicara soal upaya perbaikan, bagaimana kita memperbaiki kalau problem yang kemarin itu belum selesai. Kan kita juga harus tahu kemana alirannya, berapa totalnya, kemudian upaya tindak lanjut setelah kemudian ditemukan aliran itu seperti apa. ya di dalam kerjasama itu tentu kami sebagai eh, intelijen di bidang keuangan ya PPATK mentrasir dana-dana dari para calon anggota yang ada ya. Mhm. Dan data itu disuplai oleh Bawaslu, KPU dan lain-lain sehingga calon-calon yang ada ini kita pantau ya transaksinya dan bila didapatkan indikasi tentu kita sampaikan kepada penegak hukum Oke, maupun ke Bawaslu. saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau kita bicara dana siluman kan sebetulnya ini bukan lagu baru, katakanlah seperti itu. Tapi kan kasusnya nggak selesai-selesai. Artinya kan ada penanganan yang tak tuntas. Kalau Bu Yenti sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Jadi gini, jadi mungkin yang disampaikan PPATK itu ada data ya, ada data dari calon-calon ya, orang-orang yang mencalonkan, kemudian dilihat rekeningnya, mungkin memang harusnya begitu kan, yang Mhm. mencalonkan ini, kemudian di dalam rekening calon-calon tersebut ternyata ada transaksi-transaksi yang besar gitu ya, tadi Ya. disebut ya bahwa sampai 1 triliun. Tapi sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri memang potensinya besar sekali karena di sana kan pendanaan pemilu saja, eh, pendanaan pemilu saja apa ya transaksi-transaksinya itu juga auditnya kan tidak patuh juga. Mhm. Kemudian sumbangan dana pemilu perorangan itu kan masih 1 miliar ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu kan korporasi 7 miliar ya Pak ya. Nah, Ya. nah ini kan ini dulu juga begitu ya potensinya seperti itu. Artinya apa? Nanti siapapun yang menyumbang ke oknum yang mencalonkan diri atau ke partai itu harus betul-betul jati dirinya ada, know your customers-nya tuh ada, betul-betul ini siapa yang menyumbang. Jangan Hmm. sampai terjadi seperti dulu ya di Makassar, ternyata alamat yang nyumbang itu rumahnya kecil Ya. sekali, tapi bisa nyumbang 1 miliar. Nah, Hmm. tadi disampaikan bahwa 2014 pun terjadi. Nah, ya saya nggak tahu ya istilah terjadi itu apa ya. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Harusnya kan begitu ya supaya ada evaluasi. Hmm. Kalau memang masih ada buktinya dan kemudian memang pada waktu dia mencalonkan diri pendanaannya ada yang dari hasil-hasil yang mencurigakan dan kemudian ditelusuri ternyata tadi disampaikan mungkin dari tambang, mungkin dari judi online, mungkin dari Oke. korupsi. Nah ini harusnya tindak lanjuti. Kalau memang betul ya dibatalkan pemilihannya. Itu kalau kita memang apa ya berniat untuk memberantas agar agar pemilu ini bukan menjadi ajang sarana tindak pidana pencucian uang atau Oke. jangan sampai uang-uang hasil narkotika, judi online, tambang itu justru untuk mendanai proses pesta demokrasi ini. Bu Yenti, kalau tadi Ya. ada dugaan 1 triliun yang mengalir ke anggota parpol, kan memang masih akan ada kemungkinan orang yang kemudian mendapatkan aliran dana tersebut juga akan maju di 2024. Apa upaya yang kemudian harus dilakukan untuk men-tracing mereka, kemudian supaya ini polanya nggak lagi terulang, apalagi dengan orang-orang yang sama? Ya, sekarang gini aja. Itu kan sudah ada laporan dari PPATK ya, walaupun harusnya diam-diam ya. Memang tapi kan nggak disebut nama. Memang nggak boleh sebut nama. Laporkan kepada penegak hukum. Kemudian kemudian dilakukan penyelidikan, dicari peristiwanya. Dari mana uang itu kira-kira dari perbuatannya itu kan kelihatan ya. Hmm. Nanti di dalam penyelidikan itu biasa. Nah nanti dari sana kita akan tahu uang yang dimiliki itu berasal dari kejahatan apa atau siapa yang menyetorkan, orang itu bergaul dengan siapa, pantas tidak orang itu punya hasil seperti itu yang dilakukan. Itu sekarang mau tidak mau ya tidak boleh didiamkan. Ini bahaya sekali kalau sudah dinyatakan bahwa 2014 juga ada, Hmm. bahkan sekarang ada 1 triliun untuk salah satu atau salah dua orang gitu ya, dan itu dibiarkan, ini berbahaya sekali. Jadi yang disampaikan PPATK bahwa kepada penegak hukum, penegak hukum ya saya nggak tahu ya. Kalau korupsi ya ke KPK, kalau kejahatan yang lain ke kepolisian atau KPK ke kejaksaan itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti ada pembiaran. Ya, pembiaran kita sudah tahu, apalagi ada satgas, ada
Satgas TPPU juga ada ya Pak ya? Hmm. Ada. Itu Menko Polhukam kan kalau nggak salah ya? Bukan itunya. Yang Kita sebagai itunya, TPPU siapa? KTK sebagai koordinatornya, Satgas Pemilu namanya. Oh iya, sebelumnya kan ada. Sebelumnya bukan Satgas Pemilu pun ada yang untuk TPPU. Kan Itu TPPU-nya saja secara ada. nasional ada yang disebut dengan Komite Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi kan Jadi itu banyak lembaga. meliputi semua masalah ya, Iya. tindak pidana. Oh iya, Diketuai tapi oleh kan itu Menko sudah, Polhukam. artinya bisa jadi di situ pun sudah ada data yang ada di Satgas Pemilu itu nanti sama dengan ada yang di general tadi di situ kan. Artinya kalau memang mau betul-betul serius kan data bisa dari mana-mana baik dari Satgas maupun dari TPPU tadi. Oke. Dan kita serius terus nih Bu Genti, iya, harus nggak serius, pernah nggak Pak. serius. Iya, serius tuh. Pak, maaf ya, serius itu karena 2014 kok dibiarkan itu, jadi saya bilang loh kok diseriusin enggak gitu loh. Kok tadi disebutkan bahwa 2014 juga terjadi. Nah itu yang saya tanyakan loh, 2014 terjadi, lalu keseriusannya mana kalau tidak ditindaklanjuti? Oke, Pak Nasir silakan dijawab. 2014, 2019 itu sudah lalu. Kita kan akan menghadapi 2024. Upaya pencegahan 2014 dan 2019 ini tidak terulang. Seperti apa, Pak? Nah tentu tadi ya kita bekerja sama dengan para pihak terkait Bawaslu, KPU ya di dalam melakukan analisis strategis mengenai risiko dana kampanye yang dijadikan sebagai sarana pencucian uang ya. Dan riset-riset itu sudah kita lakukan dan kita sudah identifikasi, udah tahu lah apa yang harus dilakukan dan di saat ini tuh yang seperti sekarang menjadi pemberitaan itu ada dana 1 triliun untuk yang mengalir kepada orang per orang yang juga digunakan untuk pemilu kan seperti itu. Itu warning ya yang kita sampaikan, kita berikan untuk bisa semua mengantisipasi jangan sampai ini dijadikan sarana pemilu sehingga nanti hasil dari pemilu yang mengeluarkan dana begitu besar sampai 76,6 triliun kan dana pemilu kita untuk 2024 nanti. Hampir 77 triliun. Ya. Nah itu kan harusnya dengan biaya yang besar itu benar-benar bupati kita, gubernur kita, DPR kita itu orang-orang yang punya visi, ya kan, di dalam membangun negeri ini. Baik. Terima kasih Humas Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Nasir Konga. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih juga pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Bu Yenti Ganarsi. Terima kasih Bu Yenti.